karena Toba ini beberapa kali sering kita bahas, jadi ketika ada perubahan yang berhubungan terutama dengan narasi ini juga harus kita bahas ya my friends, supaya my friends ini tergambar. Jadi kemarin itu ada berita, ini kita akan lihat laporan keuangan, tapi kita bahas dulu beritanya. Di sini disebutkan bahwa TBS Energi Utama TBK atau Toba memastikan tidak terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA yang tengah disiapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dan di sini juga disebutkan bahwa tidak ambil bagian dalam penerbitan Patriot Bonds senilai 50 triliun yang diluncurkan untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Jadi sebenarnya kalau mengenai masalah Patriot Bond ini kita memang udah bahas ya beberapa bulan yang lalu, 1 atau 2 bulan yang lalu ya, memang sudah disebutkan itu dari sisi manajemen. Tapi di sini memang ada perubahan narasi yang sifatnya signifikan nih my friends. Di sini kalau my friends baca disebutkan bahwa untuk proyek Danantara Waste to Energy itu belum menjadi prioritas kami. Karena kami fokus terlebih dahulu pada proyek-proyek yang sudah ada di depan, yang sudah kita approach dan di regional. Karena waktu awal-awal kita bahas Toba itu ekspektasinya dia akan lebih ekspansinya agresif nih, karena ibaratnya adopsi teknologi yang mereka punya ya dari Semcorp-nya bawa ke Indonesia itu harusnya bisa ekspansi lebih agresif. Tapi ternyata dengan adanya berita ini memberikan gambaran bahwa narasinya ini berubah signifikan nih my friends. Jadi ini harus kita bahas nih. Jadi kalau dengan keadaan seperti ini, biasanya tanda kutip pasarnya kecewa untuk beberapa waktu, ya selling pressure sangat mungkin sekali berlangsung my friends. Tapi kalau ditanya apakah dengan keadaan ini berarti ceritanya selesai? Enggak, cuma ceritanya itu berubah. Ya, kalau ceritanya berubah, biasanya itu berlangsung cukup waktunya cukup lama nih. Kita harus menunggu lagi sampai nanti manajemen kasih tahu oke ini kurang lebih kita targetnya mau ngapain aja gitu. Terus nanti kira-kira proyeknya seperti apa. Nah, kita harus menunggu lagi sampai nanti manajemen itu memberikan statement atau detail yang lebih lengkap ke depannya. Nah, yang mau saya kasih lihat sebenarnya, ini kan saya cerita berdasarkan fakta yang ada ya my friends ya, bahwa narasi ini berubah total. Tapi dari sisi laporan keuangan ya, kalau misalnya my friends baca lebih detail lagi, mungkin banyak yang bilang bahwa oh kemarin turun gara-gara kinerja keuangannya nggak bagus, Pak, dari sisi batubaranya nggak bagus. Cuma kan kita sudah tahu ya perusahaan ini memang sedang mau berubah gitu ke energi baru terbarukan ya. Jadi sudah pasti yang berhubungan dengan kontribusi pendapatan dia yang lama, kita sudah tahu pasti cepat atau lambat pasti akan menurun. Nah, kalau my friends lihat sebenarnya sudah mulai terefleksi di kuartal ketiga nih laporan keuangan kemarin nih, di mana penjualan batu bara ini memang anjlok ya dari secara total baik lokal maupun ekspor ini sekitar 271 juta US dollar menjadi 150 juta US dollar. Jadi memang turunannya sangat signifikan sekali dari batu bara. Tapi yang berhubungan dengan waste management, bukan waste to energy ya, ini waste manajemennya. Jadi pengolahan limbahnya ini dari 9,7 juta menjadi 111 juta. Jadi sebenarnya ada dua sisi melihat Toba saat ini nih my friends. Ini yang my friends harus perhatiin ya. Kalau seandainya narasi mengenai adopsi teknologi di sana dibawa ke sini untuk masuk ke waste to energy, sepertinya kita harus merubah narasi tersebut ya. Jadi ini nggak bisa dipakai lagi nih sementara ini, atau bahkan nggak bisa gitu ya kita bilang. Tapi kalau ngomongin dari sisi potensi pertumbuhan dari waste manajemennya, sepertinya ini ceritanya lebih ke arah sana. Ya, nah kalau my friends tanya, gimana nih kalau buat saya yang sudah beli di harga atas gitu, saya mau keluar misalnya, my friends mau keluar, normalnya penurunan signifikan akan diikuti dengan rebound yang signifikan juga. Jadi my friend bisa pertimbangan tersebut. Kalau misalnya memang niatnya mau keluar. Tapi kalau misalnya oh enggak, saya mau nunggu nih kira-kira perkembangan dari waste manajemennya akan seperti apa. Karena kalau dilihat growth-nya ini sangat-sangat signifikan. Apabila di kuartal berikutnya ini growth-nya ini intact, ya harusnya ceritanya bisa fokus ke sini. Jadi sebenarnya bisa dua perspektif nih. My friend bisa dari arah seperti apa. Nanti kalau ada perubahan yang baru lagi dari sisi manajemen, kita pasti akan update lagi terkait dengan si Toba ini ya, my friends ya.